Maka betapapun sederhana tetap dibuat dekorasi yang ada, dan mudah-mudahan ini lebih mengingatkan kepada kita momentum doa Tuhan Yesus di atas bukit di Taman Getsemani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, banyak sekali perenungan di dalamnya. Yang saya maksudkan, kalau kita berkhotbah dari Taman Getsemani, mungkin ada beberapa perenungan, beberapa khotbah yang bisa disampaikan. Jadi sore hari ini, selain mungkin hanya sederhana saja, tapi inilah salah satu perenungan berkaitan dengan peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Saya ingin terlebih dahulu mengingatkan kepada kita semua, apa saja yang terjadi pada pekan suci ini. Yang dimaksud pekan suci adalah mulai pada hari Minggu tanggal 5 kemarin, dan nanti berakhir pada tanggal 12 pada hari Minggu, di mana kita akan memperingati hari Paskah. Itulah yang kita maksud dengan pekan suci. Pada hari Minggu, Yesus masuk ke kota Yerusalem, disambut oleh masyarakat Yerusalem secara luar biasa, dan ini sudah kita renungkan bersama-sama. Lalu hari Senin, Yesus mengutuk pohon ara dan Yesus menyucikan bait Allah. Jadi dua peristiwa itu dilakukan pada hari itu. Hari Selasa itu ada 7 peristiwa yang terjadi. Sebagian saya sebutkan di sini. Yang pertama, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa mereka dikecam, saudara-saudara sekalian? Oleh karena pengetahuan mereka tentang firman Tuhan itu begitu luar biasa. Mereka dikatakan ahli dalam pengertian bahwa banyaknya mereka tahu tentang firman Tuhan. Mereka menggalinya, mereka mempelajarinya, tapi hanya sampai pada pengetahuan, tidak mendarat, tidak menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga tidak menjadi berkat. Dan itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus, karena apa yang mereka pelajari dari Alkitab tidak diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian pada hari Selasa juga Tuhan Yesus mengamati seorang janda miskin memberi persembahannya kepada Tuhan. Menarik di situ kalau kita mempelajari bahwa persembahan janda yang miskin itu yang terkecil atau yang paling sedikit dibandingkan orang-orang lain yang memberi persembahan pada hari itu. Lalu Yesus mengapresiasi persembahan janda miskin itu karena memang dari hatinya yang paling dalam, dari kesungguhannya. Ternyata persembahan itu, saudara, bukan saja menyangkut masalah jumlah, tapi lebih daripada jumlah, saudara sekalian, adalah penting bagi kita pemahaman arti dari sebuah pemberian kepada Tuhan. Banyak maknanya, salah satunya adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Juga persembahan juga adalah bentuk pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Dan itulah yang dilakukan oleh janda miskin itu, sehingga bagi Yesus itu sangat berharga sekali. Lalu pada hari Selasa juga, saudara-saudara sekalian, Yesus itu diurapi oleh seorang wanita. Ini penting juga karena memperingati hari kesengsaraan dan juga khususnya pada hari kematiannya. Dan yang terakhir pada hari Selasa itu, Yudas mengkhianati dia. Jadi saat Yudas datang kepada para imam untuk menyatakan bahwa dia akan menjual Tuhan Yesus, itu terjadi pada hari Selasa. Hari Rabu, saudara-saudara sekalian, tidak ada peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Ini sangat menarik untuk menjadi perenungan bagi kita. Tuhan Yesus waktu itu berada di Betania, kurang lebih 3 km dari Yerusalem. Jadi setiap harinya dia bolak-balik ke Yerusalem. Dan pada hari Rabu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Betania, dan Alkitab tidak mencatat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada hari itu. Jadi bisa saja kita banyak berpikir atau mencoba memaknai Rabu yang
tidak ada kegiatan Yesus dan murid-muridnya. Bisa jadi mereka sedang menggumuli peristiwa yang sedang terjadi. Barangkali mereka sedang berkabung. Mungkin juga mereka gunakan sebagai hari perenungan mereka tentang kepengikutan mereka kepada Tuhan. Mungkin juga digunakan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Barangkali banyak berdoa, barangkali merefleksikan diri, barangkali merenungkan peristiwa-peristiwa yang sudah dialami dan yang sedang dialami. Dan kita sampai pada hari Kamis, saudara-saudara, hari ini. Kebanyakan dari kita, kalau bicara tentang hari Kamis di pekan suci ini, perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ternyata banyak yang dilakukan pada hari Kamis. Saya ingin semuanya membaca untuk kita semua. Pertama, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melaksanakan perjamuan malam. Perjamuan malam itu memperingati hari Paskah orang Yahudi. Yesus juga melakukannya mengingat peristiwa besar orang Yahudi keluar dari Mesir dan memperingati domba Paskah yang dikorbankan, dan karena darah domba yang ditaruh di setiap ambang pintu rumah orang-orang Yahudi di Mesir, dan jadi katakan malaikat penyebut nyawa tidak mengambil anak sulung dari orang-orang Israel, tapi semua anak-anak sulung dari orang Mesir itu meninggal pada malam itu. Hanya orang Israel saja, anak-anak sulung mereka tidak meninggal atau tidak mati. Itulah yang mereka peringati pada malam itu, saudara-saudara sekalian. Lalu yang kedua, Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Apa yang penting di sini, saudara? Yesus sedang membicarakan bahwa rumah yang kita diami sekarang ini itu sementara saja. Ada rumah yang kekal, ada rumah Bapa, ada surga, ada Firdaus. Saya pernah mengkhotbahkan tentang Firdaus, tentang Seol, tentang Gehenna. Seol dan Gehenna itu tempat berkumpulnya orang-orang mati sebelum mereka nanti diadili. Jadi tempat yang tidak nyaman. Tapi Yesus berbicara tentang Firdaus, tentang rumah Bapa. Tempat di mana orang-orang percaya kalau mati akan pergi ke situ. Lalu yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Jadi menjelang kematiannya pada hari Jumat, dia berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Apa yang dia doakan, saudara-saudara? Bukan saja supaya kita selamat, tetapi supaya kita satu. Unity. Rupanya kesatuan ini bagi Yesus sangat penting sekali. Kesatuan di dalam masyarakat, kesatuan di dalam bangsa dan negara kita, kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di dalam korps di mana kita berjemaat, itu sangat penting sekali. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Ut omnes unum sin. Biarlah mereka semua menjadi satu. Barulah Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani, saudara-saudara sekalian, yang kita peringati pada malam hari ini dalam Injil Lukas tadi. Dan pada hari Kamis itu juga, saudara-saudara, pengkhianatan dan penangkapan. Jadi Yudas datang masih di Taman Getsemani, mencium Tuhan Yesus. Bentuk sebenarnya itu bentuk pengkhianatannya, tapi dengan cara yang sangat halus sekali. Seakan-akan dia mencintai Tuhan, seakan-akan dia menghormati Tuhan dengan cara dia mencium. Padahal semua adalah ciuman pengkhianatan. Jadi orang lain atau musuh-musuh Yesus tahu, oh inilah yang kita akan tangkap pada malam ini. Dan setelah itu, saudara-saudara, Yesus langsung diadili di hadapan Hanas. Jadi langsung ditangkap, langsung dihadapkan kepada Hanas. Kemudian pada malam itu juga Yesus diadili di rumah Kayafas. Ya puji Tuhan, saya bersama istri saya pernah melihat tempat itu dilestarikan menjadi cagar budaya dunia.
Jadi di situ masih ada ruangan yang tidak dirombak, tempat Yesus diadili oleh Kayafas pada malam itu. Dan pada malam itu juga, saudara-saudara, peristiwa yang sangat menyedihkan adalah ketika Petrus mengatakan, saya tidak kenal dia, saya bukan muridnya. Bukan saja dia mau nyangkal, kalau kitab suci kan, dia mau nyangkal, dia bersumpah, dia mengutuk dirinya. Jadi 3 tingkatan itu dia lakukan. Dia menyangkal, dia bersumpah, dia mengutuk dirinya untuk mengatakan, saya bukan murid Yesus. Jadi ternyata pada saat-saat yang sangat kritis, pada saat-saat yang sangat berat, pada saat-saat iman itu diperhadapkan dengan penganiayaan, dengan penderitaan, banyak orang yang pada akhirnya menyangkal. Dan itu terjadi pada hari Kamis itu dan dilakukan oleh Petrus yang semula dia mengungkapkan kalimat syahadat, engkau adalah anak Allah yang hidup. Setelah itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus diadili di hadapan agama. Jadi di Yahudi itu pada zaman itu ada kelompok yang jumlahnya 70 sampai 71 orang. Kelompok yang mengatur, pemerintah juga bisa mengatur keagamaan yang disebut dengan Sanhedrin. Dia diperhadapkan di situ. Dan malam itu, saudara-saudara sekalian, setelah Yudas mengetahui bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang besar, maka dia bunuh diri. Jadi dia mati. Sore tadi kandidat tanya sama saya, kapan Yudas mati? Ternyata malam itu. Jadi setelah dia mencium Tuhan Yesus, dia menyesali diri tadi, sayang dia tidak bertobat, dan dia akhirnya bunuh diri. Itulah yang terjadi pada hari Kamis. Semalaman, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi Yesus sepanjang malam itu tidak lagi makan, tidak lagi minum. Jadi beberapa kegiatan di hari Kamis tadi itu kiranya lebih memperdalam pemahaman kita tentang penderitaan awal. Saya katakan penderitaan awal karena puncaknya di hari besok. Itu pada besok itu disebut sebagai Jumat Agung. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa penting bagi kita belajar tentang doa di Taman Getsemani? Saya ingin menyampaikan beberapa hal, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kita belajar dari Yesus. Ketika menghadapi masa-masa sulit, dia berdoa. Ingat, ini yang pertama saya sampaikan. Ketika menghadapi masa-masa sulit, yang dilakukan adalah berdoa. Kenapa harus 3 kali? Mungkin juga banyak penafsiran, tapi bagi saya menganggap sampai 3 kali, artinya doa itu tidak tergantikan. Jadi ketika dia berdoa yang pertama, belum ada jawaban dari doa itu, dia berdoa lagi, dia berdoa lagi, dia berdoa lagi. Jadi saya memaknainya berarti doa itu tidak tergantikan. Jadi jangan setelah kita berdoa 1 kali dan doa tidak dijawab oleh Tuhan, kita cari hal-hal lain di luar dari doa. Mungkin kita jalan-jalan, melupakan kita punya masalah, mungkin kita nonton, mungkin kita makan-makan, atau apalah begitu. Tapi Yesus berdoa 3 kali karena doa tidak tergantikan di masa-masa sulit yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, berdoa itu perlu tempat khusus dan waktu yang khusus. Memang Tuhan itu ada di mana-mana. Dapat ditemui kapan saja, dapat ditemui kapan saja. Jadi kapan dan di mana saja bisa. Tapi dari pelajaran yang kita dapatkan, ternyata butuh tempat khusus dan butuh waktu yang khusus. Tadi kita baca dalam Alkitab, dikatakan bahwa Yesus biasa ke Bukit Zaitun. Kata biasa berarti sudah berulang-ulang. Mungkin itulah tempat bagi dia. Kalau nanti Monuli mengajarkan kepada kami untuk menyediakan 1 tempat doa di kamar. Dan itu dia lakukan. Pernah kami masuk di kamarnya, dia tambahkan, inilah tempat saya berlutut setiap malam.
Tidak boleh duduk di situ karena tempat saya berhubungan dengan Tuhan. Itulah tempat khusus. Mungkin saudara-saudara memiliki tempat-tempat yang khusus. Dari pelajaran ini, tempat khusus itu penting. Waktu yang khusus itu penting. Kalau kita berjumpa dengan pejabat, dengan orang-orang penting, hampir dapat dipastikan waktu di mana, waktu kapan, tempat di mana. Jadi diatur, tidak mungkin sembarang-sembarang. Katakanlah kita mau bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, tidak mungkin kita ingin bertemu dengan beliau di bawah pohon mangga di samping rumah itu, atau di jalan, atau di mana, tidak mungkin. Atau menyelesaikan waktunya, kita tidak menyelesaikan waktu beliau. Lalu yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu berdoa? Karena memang kita butuh, ya, butuh hubungan dengan Tuhan. Dan itu juga tidak tergantikan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, kita tidak bisa mengalihkan itu dengan kita bertemu dengan seseorang, termasuk orang yang kita hargai, kita hormati, atau kita cintai sekalipun. Jadi kalau kita butuh Tuhan, jawabannya Tuhan, saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan juga apa yang kita peroleh dari doa itu. Jadi kalau kita berdoa, apa sih yang kita dapat? Mungkin orang katakan, sama saja. Barangkali kita ada contoh, oh bapak sana, ibu sana, teman saya sana, atau siapapun saja barangkali tidak berdoa, dia senang. Itu kita lihat dari luar. Saya sungguh yakin kita dapatkan sesuatu dari doa. Saya yakinnya. Ada orang yang berpikir begini, Yesus tidak dijawab doanya sampai 3 kali. Sedemikian rupa, bukan saja berlutut, sampai keluar titik-titik darah dari kulit Tuhan Yesus. Itu karena tekanan yang sangat hebat sekali. Itu tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga orang katakan tidak perlu berdoa. Berdoa seperti itu saja tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah memang benar demikian? Jawabnya tentu tidak. Tadi kita baca ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, malaikat datang. Untuk apa? Memberi kekuatan. Siapa yang utus? Tentu Bapa di surga. Jadi ketika kita berdoa, saudara-saudara sekalian, dengan cara Tuhan, dia akan hadir, memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalau kita berdoa kepada Tuhan, walaupun mungkin seperti Yesus mengalaminya tidak dijawab seperti yang dia minta, tapi saya mau katakan ada kemampuan. Ini kata kuncinya, ada kemampuan atau ada daya tahan. Ya. Ada daya tahan bagi kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak berubah. Jadi Yesus harus menanggung cawan, kata lain dari penderitaan itu, saudara-saudara sekalian, tidak berubah. Tapi Yesus memiliki daya tahan, kemampuan untuk menghadapinya. Barangkali kita berdoa kepada Tuhan supaya kita sembuh dari sakit, tapi tidak sembuh. Atau ekstrimnya barangkali kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk dia sembuh, tetapi malah dia meninggal. Lalu apa yang kita dapat dari Tuhan kalau kita berdoa? Kemampuan, daya tahan untuk menghadapi apa yang kita mengalaminya. Kalau tidak berdoa bisa orang stres, saudara ya. Bisa ketawa-ketawa sendiri padahal tidak ada siapa-siapa. Bisa dihitung-hitung uang padahal uang tidak ada. Orang stres begitu. Ekstrim sampai bisa gila. Ketawa-ketawa sendiri, tidak tahu apa yang lucu. Apa yang dia ketawa, tidak tahu. Dia tidak menggunakan baju, dia pikir pakai jas. Itu bisa terjadi kepada seseorang bila mana dia menghadapi tekanan yang luar biasa sekali. Kalau dia di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya yakin Tuhan itu memberikan kemampuan kepadanya kalau dia berseru kepada Tuhan. Bisa jadi juga bunuh diri, saudara. Saya pernah membaca di negara maju, ekonomi ketiga di dunia, Jepang, banyak orang bunuh diri. Di negara maju, di Indonesia juga banyak orang bunuh diri.
Orang bunuh diri itu banyak orang mengatakan tidak selamat, dan dia tahu itu. Tapi kenapa orang melakukan? Karena dia betul-betul sudah tidak ada jalan keluar, betul-betul sudah buntu. Tapi kalau dalam Tuhan pasti selalu ada jalan keluar. Yakini itu. Sehebat apapun tantangan saudara, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Virus corona luar biasa. Susah untuk menjelaskannya karena terlalu luar biasa. Mendunia saudara-saudara ya, dengan berbagai macam berita yang menakutkan, katakan begitu ya. Tapi puji Tuhan karena ada firman Tuhan yang selalu memberi kepada kita pengharapan. Kita tidak pesimis, tidak putus asa, karena kita punya Tuhan. Tapi sebagian orang kalau dia di luar Tuhan, penyakit corona ini memang betul-betul luar biasa. Terima kasih Ibu Mayor tadi berdoa. Dari atau dampak dari virus ini, banyak orang disederhanakan bahasanya supaya enak didengar, dirumahkan. Padahal dirumahkan itu artinya tidak lagi bekerja. Entah batas waktunya kapan, lalu mau makan apa, bagaimana kebutuhan keseharian. Itu salah satu dampak. Dampak lain banyak. Intinya mungkin hidup semakin sulit. Doa mengubah. Doa akan membuat seseorang itu bertahan. Doa akan melihat masa depan tetap cerah. Saya ingin menyampaikan hal yang ketiga, saudara-saudara. Dan ini dialami oleh banyak orang. Ini mengembirakan sekali. Berdoa itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan batin. Kesejahteraan itu senang, bahagia. Apalagi bicara dengan ketenangan batin, ya, tetap rasa ada sukacita, tetap ada bahagia. Jadi tidak rasa sedih terus, tapi ada sebuah ketenangan. Dan saya sampaikan yang terakhir, saudara, ini yang paling menggembirakan kalau kita berdoa. Kalau kita baca kitab suci, kalau kita berdoa, jawabnya adalah sesuai dengan yang kita minta. Sederhana ya, ini luar biasa. Jadi berdoa itu saudara-saudara sekalian, jawabannya adalah sesuai yang kita minta. Sehingga di dalam khotbah Tuhan Yesus di dalam kitab Matius, khotbahnya yang pertama di bukit, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu dikatakan, tidak mungkin orang minta roti dikasih batu, tidak mungkin. Minta roti dikasih roti. Tentu itu dalam perkenan Tuhan. Dan bisa jadi juga melebihi dari yang kita minta. Nah, ini lebih mengembirakan lagi. Katakanlah kita minta uang 100.000, Tuhan kasih 200.000. Mungkin saudara-saudara katakan mustahil. Keopsiran kami pada bulan Mei sudah 30 tahun. Yang saya ceritakan terakhir ini kami alami. Kami mendapatkan jawaban doa melebihi dari yang kami doakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak. Dan besok kita akan memperingati Jumat. Bagi saudara-saudara yang mungkin datang berdoa di gereja, itu menurut saya dimungkinkan, tapi ibadah tidak ada secara bersama-sama. Tapi misalnya kalau saudara datang berdoa 10 menit pulang diganti lagi orang lain, nah itu menurut saya itu tidak masalah. Bagaimanapun juga besok itu agung, dan saya akan berkhotbah 7 perkataan salah. Pasti sudah sering sudah dengar, tapi mari kita dengar lagi pesan firman Tuhan ini. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia digantung di atas kayu salib, mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi berjam-jam. Tuhan memberkati kita semua.
Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu yang kami renungkan malam ini. Terima kasih, kami banyak belajar tentang peristiwa Taman Getsemani. Kiranya kami tidak melupakannya, tapi mengingat untuk memperkaya kehidupan rohani kami. Dan kiranya kami sedekat dengan Tuhan. Seberapa kami yang ada di rumah-Mu pada malam ini, Tuhan, tumpahkan tangan-Mu, berkatilah kami secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan kami, dan masa depan kami. Umat-umat Tuhan, warga Koros 3 Semarang, dimanapun mereka berada, mulai dari orang tua sampai anak-anak, limpahi mereka dengan berkat kasih setia-Mu. Banyak kesulitan yang mereka sedang hadapi, Tuhan, dan Engkau adalah tempat pelarian kami. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi umat-umat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama yang berkuasa, nama yang mengasihi kami, Yesus yang berkorban bagi kami. Doa ini kami panjatkan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.